Kemudian bab berikutnya, babun fi fadilatil istighal bil ilmi. Bab tentang keutamaan istighal bil ilm. Istighal itu menyibukkan diri dengan ilmu, sambil tentunya melalaikan atau menganggap enteng yang lain. Namanya istighal itu begitu. Jadi apa sibuknya? Ya dengan ilmu. Nanti sebentar lagi libur, apa sibuknya? Coba kalian istighal bil la'bi. Sibuk dengan game. Ya, coba renungkan itu ketika main game itu, sibuknya main game itu kan semua urusan itu jadi nomor 2 kan ya. Dipanggil orang tuanya kadang tidak dengar. Ya, ada yang tugas-tugas tidak terkerjakan lagi gara-gara main game. Itu bentuk istighal itu mestinya begitu. Fokus, perhatian, yang lain-lain itu jadi tidak kepikiran. Nah kalau bisa terhadap ilmu itu suasananya begitu, insya Allah ya mudah ilmu itu masuk. Mudah masuk itu. Nonton drama atau apa aja hafal, nggak usah diulang-ulang kan, nonton film itu hafal karena tadi hatinya sibuk dengan di situ, nggak terfikirkan yang lain. Nah kita berharap itu begitu, dengan ilmu itu begitu. Wa tasnifihi wa ta'allumihi, menyusun atau menulis ilmu, kemudian ta'allum mempelajarinya, wa ta'limihi dan mengajarkannya, wal hatti alaihi dan mendorong orang untuk semangat atas menuntut ilmu, wal irsyadi ila turuqihi dan penjelasan terhadap jalan-jalan menuntut ilmu itu. Ini bab membahas tentang yang disebutkan ini. Qad takasarat al-ayatu wal akhbaru wal asaru wa tawatarat. Sungguh telah takasarat banyak. Bismillah. Banyak apa? Failnya ini al-ayat, ayat-ayat. Kemudian akhbar, berita-berita, yakni hadis-hadis. Asar ini perkataan para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Wa tawatarat dan berturut-turut. Jadi ini banyak nanti dikutip oleh Imam An-Nawawi, ringkas ya, ringkas. Wa tatabaqat ad-dalailu sharihah wa tawafadat ala fadilatil ilmi. Dan apa? Tatabaqat ad-dalail. Dalil-dalil yang sharih itu sesuai dan tawafaqat, selaras ya, selaras dengan atas keutamaan ilmu. Jadi antara dalil-dalil ini tidak ada bertentangan. Mereka semua saling menuju ke satu arah, sinkron ya. Atas apa? Atas keutamaan ilmu, wal hasi ala tahsilihi dan dorongan untuk mendapatkan ilmu itu, wal ijtihadi fi iktibasihi wa ta'limihi dan dorongan untuk bersungguh-sungguh di dalam iktibas. Iktibas ini mengutip, menulis, wa ta'limihi dan mengajarkannya. Sehingga kalau kita lihat kemarin Imam An-Nawawi tidak ada satu waktu pun itu beliau lewatkan. Itu termasuk beliau ketika dijelasin itu nulis, memberi ta'liq, catatan kaki dan sebagainya. Wa ana adzkuru tarafan min dzalika tanbihan alama hunalika. Dan aku ya mengingatkan satu sisi dari yang demikian itu sebagai peringatan atas apa yang tersebut di atas tadi. Jadi beliau kasih ya, beberapa sisi saja. Karena ini sekedar kitab pembukaan dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ya, qul katakanlah, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti. Ini firman Allah Ta'ala. Ini pertanyaan retoris. Ya jelas tidak sama. Tapi Allah menyatakan tidak sama itu dengan ungkapan pertanyaan supaya lebih menggugah lagi. Pikirkan sama tidak? Kemudian Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahi kepadaku akan ilmu. Tambahkan ilmu kepadaku. Ini doa, Rabbi zidni ilma. Doa sederhana aja, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama, orang-orang alim yang dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu ya diangkat kedudukannya beberapa derajat. Wal ayatu katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat tentang ini banyak dan diketahui. Ini terkait dengan apa? Di situ nanti dekat cucian piring. Daud, itu cari sikat gigi uminya. Bahas sana. Waruwina an Muawiyah, dan diriwayatkan kepada kami dari Muawiyah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri orang itu, maka Allah akan menjadikan dia itu faqih, faham dalam urusan agama. Kalau Allah kehendaki orang itu baik, Allah pasti jadikan dia orang yang ngerti agama. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya pertama, kalau kita ingin baik mestinya kita ngaji. Karena tanda kebaikan seseorang ya kalau ngerti agama. Ada sebuah hadis itu, Allah paling tidak senang orang alim urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Urusan agamanya tidak ngerti. Profesor, doktor ini macam-macam baca Al-Quran tidak ngerti, apalagi memahaminya. Gelarnya banyak ya, belajar ke sana kemari, istinja enggak ngerti. Dan ini gimana bisa begitu? Tanda baiknya Islam, baiknya seseorang itu kalau dia Allah jadikan ngerti urusan agama. Enggak peduli dia ini profesinya mau dokter, mau apa, enggak peduli. Kalau dia dikehendaki kebaikan, Allah akan jadikan dia ngerti agama. Dan ketika seseorang ada niat dalam dirinya mempelajari agama, mempelajari Islam ini, itu sudah tanda atau alamat Allah memang menginginkan dia baik, menghendaki kebaikan. Ini pelajaran pertama begitu. Yang kedua, yufaqihu ini fa'ilnya adalah huwanya kembali ke Allah. Allah yang akan memahamkan. Sehingga kita sebagai murid, ya, sebagai santri misalnya, tinggal mendekat kepada Allah. Supaya apa? Allah berikan kefahaman itu. Karena fahaman itu adalah Allah kasih. Berapa banyak orang pintar dia enggak ada ingin belajar aja enggak, apalagi faham. Maka ya minta belas kasihan kepada Allah agar Allah bimbing kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais namanya, Abu Musa al-Asy'ari ini. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masalama ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Sesungguhnya perumpamaan apa-apa yang Allah utus aku dengan membawa apa? Petunjuk dan ilmu. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku diutus Allah untuk menyampaikan itu kamatsali ghaitsin, seperti hujan. Asoba arton, yang hujan itu menimpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah, maka di antara bumi itu ada bagian yang baik. Qabilat alma, yang baik itu bisa menyerap air. Fa'ambatat al-kala'a wal usbal katsira, yang kemudian dari situ tumbuh padang rumput, ya, rumput-rumputan yang banyak, yang itu bisa memberi manfaat, ya. Ada tanah itu yang begitu. Hujan itu ibarat ilmu itu seperti hujan tadi, ada yang bisa menyerap dan bisa menumbuhkan. Wa kana minha ajadib, di antara bumi itu ada ajadib. Wahia, ini di penjelasan hadisnya, ajadib itu apa? Yakni al-ardu allati la tashrabul ma'a wa la tambutu, ya. Tanah yang dia tidak nyerap air, tanah yang gundul keras, tidak bisa nyerap air dan tidak bisa tumbuh, tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh. Amsakat alma, ya, yang dia tapi bisa menahan air tadi kan, karena tidak menyerap air jadi menggenang, ya. Fanafa'allahu bihan nasa fasyaribu minha wasaqau wazara'u, ya. Yang kemudian di tanah tadi yang keras tadi itu ada airnya, kemudian Allah memberikan manfaat dengan air itu kepada manusia sehingga mereka bisa meminumnya, ya, kemudian mengairi tanaman yang lain, ya. Wazara'u, dan menanam-nanam.
ya, bertani. Wa soba ta'ifatam minha ukhra innama hiya qi'an. Dan hujan tadi itu menimpa bagian dari tanah yang lain, yang dia itu adalah qi'an, ya, semacam lembah. La tumsiku alma'a wa la tumbitu kala'an. Yang dia itu tidak bisa menahan air dan tidak bisa juga menumbuhkan padang rumput. Jadi ilmu itu begitu, sama, dapatnya sama. Sama-sama mendengar, sama-sama dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, Rasul sampaikan. Tapi ada yang bisa nerima, faham dan menghasilkan. Ada yang enggak nerima, ya. Maka kemudian Rasulullah katakan fadzalika matsalu man faqqaha fid dini fi dinillah. Demikianlah perumpamaan orang yang dia memahami agama Allah ini, wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, yang dia mengambil manfaat, ya, apa yang kubawa ini bermanfaat baginya, ya, apa yang aku diutus Allah dengannya ini membuat dia mendapatkan manfaat. Fa'alima wa 'allama, maka dia mengetahuinya dan 'allama, mengajarkannya. Jadi seperti tadi, hujan, ada tanah, tanamannya tumbuh dan memberi manfaat kepada orang lain. Wa matsalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang dia tidak mengangkat kepalanya dengan apa? Dengan yang tadi, apa yang Allah utus Nabi tadi. Dia tidak mengangkat kepala. Maknanya apa di sini? Kinayatun an syiddatil kibri wal unfah anil ilmi wa ta'allum. Ini merupakan kinayah, kiasan. Tidak mau ngangkat kepalanya, ngelihat aja ndak. Karena apa? Terlalu sombong dan keras. Dari apa? Dari ilmu dan belajar. Ndak mau, dengerin aja ndak mau. Sini diumpamakan Rasul, dikatakan ya mengangkat kepala aja ndak mau. Walam yakbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Jadi ini fadilah ilmu itu Allah, Rasul sampaikan seperti air hujan yang memberikan keberkahan. Agama itu begitu, Islam itu begitu. Sehingga orang yang cerdas mestinya dia akan senang itu dengan adanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tadi, yang kibir, yang sombong, yang dia merasa lebih pintar dari Tuhan, akhirnya dia tidak mau itu. Dan kita bisa melihat kondisi sekarang itu yang luar biasa rusaknya itu. Sampai perjudian itu nomor 1 di apa? Indonesia ini nomor 1 di dunia judi online itu, ya. Sampai presiden itu mau bikin satgas untuk itu. Perputaran uangnya bisa sampai 317 triliun itu untuk judi online. Yang terkena itu bukan hanya orang-orang biasa, sampai orang-orang jabat itu terkena. Yang agak rame itu apa? Yang polisi, sama-sama polisi, istrinya polisi, suaminya polisi, suaminya dibakar sampai mati oleh istrinya gara-gara beritanya sih judi online itu, ya. Belum lagi hal-hal yang lain, rusak kehidupan manusia. Tapi masih tidak sadar-sadar bahwasanya agama ini seperti tadi, air hujan yang membawa rahmat, yang mestinya kalau diterapkan, dipakai, diajarkan, itu akan membawa kebaikan. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi itsnain. Tidak ada hasad dengki, tapi maknanya di sini ghibtah, ya. Ghibtah itu iri yang baik, ya, ghibtah. Kecuali dalam dua orang atau dua kelompok yang bisa kita itu boleh untuk ngiri kepada mereka. Ngiri bukan untuk menghilangkan nikmat Allah kepada mereka, tapi ngiri dalam artian, ya, kita ingin seperti mereka. Pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Pertama, orang sugih, ya. Orang yang Allah berikan harta yang banyak, kemudian dia kuasakan harta ini untuk dihabiskan di dalam kebenaran. Dia sallato itu kan dia kuasai harta itu, dia kuasai, dia bisa mampu untuk membelanjakannya dalam kebenaran. Ini yang patut untuk kita ngiri juga. Orang sugih, ya, tetapi gemar dia dengan hartanya itu untuk mendekat kepada Allah. Ada orang sugih tadi
dia gemar berjudi. Ada begitu ya. Saya punya teman itu, dia kenal beberapa pengusaha di Kalsel ini, kadang sering ke Singapura, itu bisa sekali ke sana itu menghabiskan 500 juta itu untuk main judi biasa. Jadi di sini sugih itu belum tentu bagus ya, tapi kalau orang sugih kemudian dia menguasai harta itu di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya, dia mudah saja untuk nyumbang sana nyumbang sini dalam hal kebaikan, maka ini yang baik ya. Warajulun atahullahu al-hikmah, dan seseorang yang Allah berikan al-hikmah, ilmu, bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha ya, dia yang punya ilmu ini ya menunaikan hak-hak ilmunya itu, yakni dia amalkan, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan. Jadi kalian ya mestinya ada niat itu. Ghibtah itu hasadnya di situ ingin begitulah. Ada Allah berikan ilmu ndak banyak ya, bisa dia amalkan, dia sedekahkan. Rawayahu ya, keduanya meriwayatkannya ini yakni Bukhari dan Muslim. Wal muradu bil hasad al ghibtah wa hiya ayyatamanna mislahu. Yang dimaksud hasad di sini adalah ghibtah, yakni dia berangan-angan untuk menjadi seperti orang ini, seperti orang sugih tapi seperti kayak Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan ya, sugih tapi enggak eman-eman untuk membelanjakan harta di jalan Allah ya, atau alim seperti ya jelas kalau contoh semua Rasulullah ya. Wa ma'nahu yambaghi alla yaghbita ahadan illa fi hatainil musilatain ila ridha illahi ta'ala. Maknanya adalah hendaknya dia tidaklah menginginkan ya, seorang tidak menginginkan kecuali dalam dua hal yang sampai kepada keridhaan Allah Ta'ala. Harta yang menyampaikan pada ridha Allah, ilmu yang menyampaikan pada ridha Allah, maka inginnya mestinya begitu, tidak menginginkan yang lain.